Di episode sebelumnya, Wang Lin akhirnya mengetahui identitas asli putri kaisar surgawi Qinglin, yaitu Qing Shuang. Pada saat yang sama, negara iblis air dan negara iblis petir mengirim seorang wakil panglima tertinggi bersama 100.000 prajurit iblis untuk memusnahkan suku pemurnian jiwa. Namun bukannya membawa kemenangan, seluruh pasukan tersebut justru tewas di tempat. Wang Lin menggunakan mantra surgawi dan pedang surgawi. Dengan satu tebasan pedang surgawi membuat seluruh pasukan terpenggal mati tanpa sadar. Setelah itu, Wang Lin pergi menuju negara iblis api untuk memenuhi janji kepada setan kuno Bei Luo. Sesampainya di sana, Wang Lin memanfaatkan kematian para prajurit iblis untuk kembali mengaktifkan seni pembantaian surgawi. Dengan serangan yang dahsyat, ia berhasil membuka formasi pertahanan negara iblis api. Kemudian peperangan berdarah pun akhirnya kembali dimulai. Kembali lagi bersama kami di channel Bang Dongdong. Kali ini kita akan membahas spoiler Renegade Immortal episode 127. Langsung saja kita bahas. Setelah tirai iblis hancur, Wang Lin akhirnya masuk ke dalam wilayah itu bersama 10.000 pasukan iblis langit. Tiba-tiba sesosok raksasa, pecahan dari siluman kuno Bei Luo, muncul siluman api. Matanya memancarkan cahaya mengerikan saat melayang di udara dan menatap Wang Lin dengan amarah. Kurang ajar, bahkan jika kau dilindungi Bei Luo, kau berani menghancurkan perisai iblisku. Kau pasti akan mati. Dalam sekejap seluruh ibu kota lenyap. Dunia di sekeliling berubah menjadi lautan api merah menyala. Bom! Suara ledakan mengguncang langit dan bumi. Wang Lin mengangkat tangan kanannya, menepuk tas penyimpanannya, dan baju zirah iblis melesat keluar. Ia kembali mengenakan zirah hitam yang dipenuhi aura iblis dahsyat. Bayangan siluman api memperlihatkan ekspresi ganas. Ia meraung sambil mengaktifkan berbagai mantra untuk menahan Wang Lin. Namun mata Wang Lin menjadi dingin. Tubuhnya melesat maju seperti kilat. Whoosh! Siluman api mencibir. Zirah iblis dari iblis rendahan di bawah kekuasaan siluman kuno. Tanpa hati iblis, benda itu tak berguna bagimu. Saat itu tubuh Wang Lin benar-benar dipenuhi energi iblis, seolah ia telah berubah menjadi iblis jati. Langkahnya tetap tenang saat mendekat. Siluman api mendengus dingin. Tangannya berubah menjadi cakar raksasa, mengandung energi spiritual iblis yang mengerikan, lalu mencakar ke arah Wang Lin. Namun Wang Lin langsung memanggil 1 juta untayan energi pembantaian. Ia tidak mundur, justru maju dan berbenturan langsung. Bam! Suara dentuman mengguncang langit. Tangan kanan siluman api terlempar ke udara. Ejekan di matanya lenyap, digantikan oleh niat membunuh yang mengamuk. Baru sekarang ia sadar, Wang Lin bukan lawan yang bisa diremehkan. Bei Luo pasti punya niat tersembunyi mengirim orang ini. Kilatan niat membunuh melintas di matanya. Ia membentuk sagel dan meraung. Mantra iblis, pembantaian iblis, seluruh bumi bermagma mulai mendidih. Gelombang panas menyembur ke udara dan berkumpul di hadapan siluman api. Sebuah tombak raksasa terbentuk memancarkan energi spiritual iblis yang pekat. Saat tombak itu muncul, rasa krisis mematikan muncul di hati Wang Lin. Namun ia tidak mundur. Ia menunjuk ke depan dan berkata, 1 juta untayan energi pembantaian menyatu menjadi satu. Energi kehidupan bergabung berubah menjadi energi pembantaian yang mengerikan. Bahkan sosok seperti Tian Yunzi akan terkejut melihat jumlah energi itu. Namun tiba-tiba mata Wang Lin bersinar tajam. Ia mulai melafalkan mantra aneh. Tangan kirinya membentuk segel khusus segel yang diberikan oleh Bei Luo. Kesepakatan mereka adalah Wang Lin menghancurkan tirai iblis. Dan itu sudah ia lakukan. Sekarang kesepakatan kedua harus ditepati. Karena dengan kekuatannya saat ini, mengalahkan siluman api adalah hal yang mustahil. Wang Lin mengeluarkan darahnya, dan pada saat itu, sosok siluman kuno Bei Luo muncul. Aura kunonya mengguncang langit dan bumi. Ekspresi siluman api berubah drastis untuk pertama kalinya. Darah yang sempat ia lihat ternyata mengandung aura dewa kuno. Seluruh prajurit iblis termasuk sang panglima yang sedang bertempur, tiba-tiba menatap ke arah ibu kota negara iblis api. Sosok raksasa Bei Luo langsung berkata kepada siluman api, "Kita telah terpisah terlalu lama. Jika ini terus berlanjut, kita akan segera dihancurkan satu persatu. Setelah kita bersatu kembali, kita akan terlahir sebagai iblis kuno yang baru. Adapun 7 sisanya, aku akan melahap mereka satu persatu." Namun siluman api sama sekali tidak menghiraukan kata-kata itu. Matanya justru menajam ke arah Wang Lin. Seketika ia mengaktifkan mantra tombak dan langsung melesat menyerangnya.
Tanpa ragu, Wang Lin mengerahkan energi pembantaian dan menerjang ke arah tombak tersebut. Ledakan dahsyat pun terjadi. Bam! Tombak itu seketika hancur, namun wajah Wang Lin tampak sangat pucat. Melihat hal itu, Bei Luo murka dan langsung melesat menyerang siluman api. Pertempuran dua siluman kuno pun pecah di dalam kabut. Wang Lin tidak berniat menyaksikan pertempuran mereka. Ia bergerak secepat kilat dan memasuki tanah suci negara iblis api, yaitu lembah iblis. Suara Bei Luo bergema di dalam hati Wang Lin. Wang Lin, hancurkan patung di lembah siluman api dan bantu aku menyatu dengannya. Semua yang kujanjikan padamu akan kutepati. Bukankah kau menginginkan pemahaman tentang warisan iblis kuno? Hancurkan patung itu. Saat aku menyatu dengannya, aku akan membawa serta indera ilahimu. Wang Lin pun melesat menuju lembah siluman api untuk mengambil benda tempat jiwa. Jiwa siluman api terperangkap. Namun saat tiba di sana, patung di kedalaman lembah memunculkan avatar siluman api untuk menghentikannya. Tak punya pilihan lain, Wang Lin akhirnya menggunakan energi pedang Ling Tianhou yang dahsyat. Ledakan demi ledakan mengguncang langit. Bam! Avatar siluman api hancur seketika. Energi pedang itu terus melesat dan menghancurkan patung di dalam lembah. Dari reruntuhan patung muncul sepotong tulang tangan. Namun saat Wang Lin menyentuh tulang tersebut, ia langsung memasuki keadaan misterius dan terseret ke dalam kehampaan yang dipenuhi berbagai adegan dari kehidupannya sendiri. Yang paling mengejutkan pikirannya adalah sosok Wang Lin berjubah abu-abu dikelilingi oleh 1 juta untayan energi pembantaian. Kemanapun ia pergi, kehancuran selalu mengikutinya. Wang Lin pun tersadar dan sangat terkejut. Ia tidak asing dengan pemandangan ini. Dulu saat memilih mantra dari Tian Yunzi, ia juga pernah melihat hal serupa. Setiap Tian Yunzi menggunakan mantra yang berbeda. Ia hanya bisa menebak-nebak dan tak mungkin mengetahui kebenarannya. Sosok yang ia lihat barusan adalah Wang Lin berjubah abu-abu yang sedang melatih seni pembantaian surgawi, lalu ia menyatu dengan sosok tersebut menggunakan teknik yang sama. Hal ini membuat Wang Lin semakin curiga terhadap asal-usul teknik pembantaian surgawi yang ia kuasai. Beberapa waktu pun berlalu. Akhirnya, Bei Luo berhasil melahap siluman api dan mencapai tingkat kekuatan yang sangat tinggi. Ia tidak lagi membutuhkan darah Wang Lin. Setelah itu, Bei Luo membawa Wang Lin kembali ke Danau Naga untuk memberinya warisan siluman kuno. Singkat cerita, waktu terus berlalu. Wang Lin duduk dalam posisi lotus dengan mata tertutup di Danau Naga, dekat ibu kota negara iblis langit, hingga akhirnya ia membuka matanya kembali. Ia terdiam sejenak merenungkan adegan saat dirinya menyatu dengan sosok berjubah abu-abu yang memenuhi pikirannya. Saat itu, Bei Luo berkata, "Selain dirimu, aku hanya memberikan warisan ini kepada 2 kultivator lainnya. Bakat anak itu tidak kalah hebat darimu." Wang Lin bertanya, "Siapa?" "Namanya Sun Yun. Aku ingin tahu apakah kau pernah mendengar namanya?" Tubuh Wang Lin seketika bergetar. Sun Yun. Ia mengingat dengan jelas bahwa Sun Yun adalah murid Tian Yunzi yang menghilang di tanah roh iblis. Wang Lin kemudian berkata, "Senior, masih ada satu hal terakhir dalam kesepakatan kita." Bei Luo menjawab, "Tentu saja aku tidak akan melupakan janjiku padamu." Seketika, Bei Luo menggunakan mantranya untuk mencari lokasi Zhou Yi. Lalu ia berkata, "Aku menemukan aura temanmu di Tide Abyss. Tempat ini disebut jurang pasang surut oleh para kultivator. Aura temanmu ada di sana. Hanya ada 6 pintu masuk ke jurang pasang surut. Pergilah ke pintu masuk yang berada di negeri iblis air. Itu yang paling dekat dengan temanmu. Ambillah giok ini. Ini akan membantumu melihat segala sesuatu di dalam jurang pasang surut. Anggap saja ini hadiah dariku karena telah menyelesaikan perjanjian kita." Wang Lin menangkap giok itu, menyatukan kedua tangannya, dan berkata, "Terima kasih banyak, senior." Setelah itu, Wang Lin pun pergi. Jurang pasang surut adalah wilayah yang sangat misterius di negeri roh iblis. Sejumlah besar harta karun magis, batu roh, dan binatang roh tersedot ke negeri roh iblis dan akhirnya terkumpul di tempat ini. Pada saat itu, di kedalaman jurang pasang surut, terdapat hamparan kabut hitam yang luas. Beberapa orang sedang duduk di dalam kabut tersebut. Salah satu dari mereka adalah seorang pria bernama Tang Lang. Tiba-tiba, kabut hitam di hadapan mereka bergejolak. Salah satu bawahannya dengan wajah getir berkata, "Pemimpin makhluk-makhluk ini."
Tang Lang berpikir sejenak lalu berkata, makhluk-makhluk ini memang sangat aneh. Bahkan aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku khawatir mereka sudah berada di sini sejak lama. Jadi tidak mengherankan jika kita tidak mengenali mereka. Tak lama kemudian gelombang raungan tajam perlahan terdengar dari dalam kabut hitam. Di tepi kabut itu muncul seekor binatang buas dengan mata merah menyala. Ia mengepakkan sayapnya sambil memerintahkan agar wilayah tersebut dikepung. Jika Wang Lin melihat makhluk-makhluk ini, ia akan langsung mengenali mereka sebagai binatang nyamuk. Saat ini, sebagian murid Sekte Pedang Dalu telah tewas dimakan oleh binatang nyamuk. Ketika para murid Sekte Pedang Dalu berselisih dengan Tang Lang, Wang Lin bergegas menuju pintu keluar jurang pasang surut di negeri iblis api. Wang Lin juga menyadari bahwa Tang Lang dan para murid Sekte Pedang Dalu telah menghilang secara misterius 100 tahun yang lalu dan keberadaan mereka tidak diketahui. Ia menduga bahwa kelompok Tang Lang juga telah memasuki jurang pasang surut. Saat terbang, Wang Lin kembali teringat saat dirinya menyatu dengan sosok berjubah abu-abu. Ia menyaksikan tubuh dan jiwanya diserap oleh sebuah simbol ketika jumlah energi mencapai 10 juta untayan energi pembantaian. Jantung Wang Lin berdebar kencang. Ia pun menyadari bahwa seni pembantaian surgawi adalah sebuah jebakan yang telah disiapkan sejak awal dan pada akhirnya ia akan diserap oleh Tian Yunzi. Inilah awal mula permusuhan antara Wang Lin dan Tian Yunzi. Tak lama kemudian Wang Lin tiba di pintu keluar jurang pasang surut di negara iblis api. Selama beberapa hari ia memasang pembatasan sederhana namun sangat tersembunyi. Pembatasan ini berfungsi sebagai alat pelacak. Jika seseorang keluar dari jurang pasang surut, pembatasan itu akan meninggalkan jejak pada orang tersebut yang dapat ditemukan oleh Wang Lin. Kecuali tingkat kultivasinya sangat tinggi, hampir mustahil mendeteksi jejak ini. Setelah semuanya siap, Wang Lin terbang menuju negeri iblis air. Ia akan memasuki jurang pasang surut dari sana dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencari Zhou Yi. Zhou Yi adalah dermawan baginya, sehingga Wang Lin harus menyelamatkannya. Beberapa hari kemudian, di bagian barat negeri iblis air, terdapat sebuah tempat bernama Lautan Awan. Wilayah ini tertutup awan hampir sepanjang waktu dan merupakan salah satu pintu masuk ke jurang pasang surut. 4 kultivator, 2 pria dan 2 wanita, berdiri di luar lautan awan. Salah satu dari mereka adalah murid divisi merah Sekte Takdir Surgawi. Tiba-tiba seberkas cahaya melesat dari kejauhan. Itu adalah Wang Lin. Para kultivator itu langsung mengenalinya sebagai murid divisi ungu Sekte Takdir Surgawi. Salah satu dari mereka segera berteriak, "Saudara Wang, mohon tunggu." Wang Lin pun berhenti dan melangkah mendekati mereka. Tatapannya tenang saat memandang mereka satu persatu hingga akhirnya tertuju pada pria berjubah merah. Ia langsung tahu bahwa mereka adalah murid divisi merah. Pria itu berkata, "Saudara magang junior, namaku Du Jian." Wang Lin menyatukan kedua tangannya. "Salam kakak magang senior Du." Du Jian lalu memperkenalkan 3 rekannya kepada Wang Lin. Setelah itu, Du Jian berkata, "Adik magang Wang, apakah kau datang ke sini karena jurang pasang surut?" Jurang pasang surut sangat berbahaya. Bahkan jika sudah berada di tahap ascendant, tetap sulit untuk bertahan. Kami berempat juga akan masuk ke sana. Bagaimana jika kau ikut bersama kami? Setidaknya kita bisa saling membantu. Wang Lin tersenyum tipis dan menjawab, "Itu yang terbaik." Wajah Du Jian dipenuhi senyum, tetapi di dalam hatinya, ia mendengus dingin. Ia tidak bisa menahan rasa iri dan curiga pada Wang Lin yang telah mencapai tahap ascendant dalam waktu sesingkat itu. Kebencian tumbuh di hatinya, namun tidak sedikit pun terlihat di wajahnya. Mereka pun tidak berbicara lagi dan langsung menuju pegunungan Laut Awan. Awan memenuhi seluruh area itu, menciptakan ilusi seolah-olah pegunungan dan lautan menyatu. Pemandangan tersebut tampak sangat spektakuler, sekaligus memancarkan keindahan yang misterius. Salah satu kultivator wanita bernama Zhao Yixuan sesekali melirik Wang Lin di depannya. Ia tidak mampu menembus pikiran pria itu. Di negeri roh iblis, ia bahkan mampu menembus hati para jenderal iblis, namun terhadap Wang Lin pikirannya seakan tertutup rapat. Tepat pada saat itu, Wang Lin tiba-tiba berbalik dan meliriknya. Tatapan singkat itu bagaikan pedang tajam yang langsung menusuk batin Zhao Yixuan. Zhao Yixuan bergumam dalam hati, apakah ini sebuah peringatan? Wang Lin ini benar-benar menarik. Matanya menunjukkan sedikit ketertarikan, namun perasaan itu segera ia sembunyikan jauh di dalam hatinya. Tak lama kemudian, kelima orang itu berhasil menembus awan. Sebuah jurang yang dalam pun muncul di hadapan mereka.
Dengan hati-hati, kelimanya terbang menuruni jurang. Sambil turun, Wang Lin mengamati dinding-dinding jurang dengan saksama. Semakin mereka turun, lingkungan sekitar semakin gelap. Retakan-retakan bercabang mulai bermunculan, membentuk jalur seperti cabang pohon. Saat percabangan semakin banyak, Du Jian tiba-tiba berhenti di udara. Semuanya, aku yakin ada banyak harta karun di celah-celah ini. Semakin dalam kita turun, semakin banyak celah yang akan kita temukan. Tujuan kita datang ke sini adalah mencari harta, jadi semuanya akan bergantung pada kemampuan masing-masing. Setelah berkata demikian, Du Jian melayang menuju salah satu celah. Zhao Yixuan tertawa kecil. Mengapa kakak Wang tidak ikut melihat-lihat? Mungkin Anda akan mendapatkan sesuatu yang tak terduga. Wang Lin menggelengkan kepala. Tatapannya tenang. Ia tidak menoleh ke sekeliling, melainkan terus terbang ke bawah. Melihat punggung Wang Lin, mata Zhao Yixuan berbinar. Ia pun berbalik untuk menjelajahi celah di samping. Saat terbang, Wang Lin menoleh ke arah kedua wanita itu dan mulai berpikir, kenapa aku merasa ada sesuatu yang aneh dari kedua orang itu? Ia kemudian mengalihkan pandangannya ke bawah. Jurang itu tampak tak berdasar, dan Wang Lin tidak tahu seberapa dalam jurang tersebut. Bahkan kristal Beiluo pun tidak mampu melihat dasar jurang pasang surut ini. Mata Wang Lin berbinar. Ia berhenti turun dan justru terbang ke atas. Namun saat ia mencoba naik, tekanan dari dalam jurang menarik tubuhnya kembali ke bawah. Wang Lin bergumam, jika aku memaksa keluar lewat pintu masuk ini, perlawanan akan semakin kuat. Sudah banyak orang datang ke jurang pasang surut selama bertahun-tahun. Kalaupun celah-celah ini pernah menyimpan harta, kemungkinan besar sekarang sudah kosong. Ketika kelima orang itu kembali berkumpul, jelas terlihat bahwa tidak satu pun dari mereka memperoleh harta. Mereka pun melanjutkan perjalanan turun ke dalam jurang. Tak lama kemudian mereka melihat cahaya kristal ungu yang memancarkan aura tajam. Begitu Du Jian melihat cahaya itu, ia melesat mendekat dan berseru, pedang takdir surgawi. Semua orang langsung terkejut. Du Jian berkata lagi, tidak diragukan lagi, ini adalah pedang milik Sun Yun, murid divisi ungu sekte takdir surgawi. Ia menatap Wang Lin dengan ragu dan berkata, adik magang Wang, kau pasti pernah mendengar tentang Sun Yun, bukan? Wang Lin mengangguk pelan, karena Wang Lin juga murid divisi ungu. Du Jian menyerahkan pedang itu kepadanya dengan sikap seolah penuh ketulusan. Kalau begitu, terima kasih. Wang Lin tiba-tiba tersenyum. Namun saat melihat senyum itu, Du Jian merasakan firasat buruk di hatinya. Ia yakin Wang Lin tidak akan menyadari rencana jahatnya. Tatapan Wang Lin mendadak menjadi dingin. Ia menggenggam pedang itu dengan satu tangan. Krak! Pedang tersebut langsung hancur berkeping-keping. Dengan marah, Wang Lin berkata, bagaimana mungkin ini pedang takdir surgawi? Jelas-jelas ini hanya pedang dari besi biasa. Wajah Du Jian menjadi muram. Ia mundur beberapa langkah dan berkata dengan gugup, saudara muda Wang, aku salah menilai pedang itu. Mata Wang Lin semakin dingin. Ia melangkah maju, tangan kanannya terulur, dan embusan angin menerjang ke arah Du Jian. Ekspresi Du Jian berubah drastis. Ia cepat mundur sambil berteriak, apa maksud semua ini Wang Lin? Pada saat itu terdengar suara melengking tajam, sekelompok serangga terbang keluar dari kegelapan jurang. Itulah spoiler singkat Renegade Immortal episode 127. Sampai ketemu di channel Bang Dong Dong.